Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sigit Satmoko Putro, CGP Angkatan 9 Kota Surakarta. Di dalam demonstrasi kontekstual pada kali ini, saya akan mempraktekkan tentang restitusi yang akan saya lakukan terhadap siswa. Dalam hal ini nanti akan ada dua kasus yang akan saya peragakan di sini. Yang pertama adalah kasus 1. Seorang murid yang bernama Nizam telah melaporkan kepada saya bahwa di grup WA telah terjadi kericuhan atau kegaduhan karena salah satu murid kelas yang bernama Rashid telah menuliskan kata-kata berisi cacian, ujaran kebencian yang mengarah pada perundungan kepada murid yang lain, yaitu Haidar. Kejadian ini berawal dari status yang diposting Haidar di WA tentang perbedaan tulus tidaknya seorang teman. Rashid merasa bahwa status tersebut menyinggungnya dan berlanjut di WA grup kelas tersebut. Nizam juga mengirimkan screenshot percakapan di WA grup anggota. Dalam WA grup ini terdiri dari murid-murid di kelas itu saja, tidak ada guru di dalamnya. Dari hasil screenshot tersebut menurut saya sudah sangat mengkhawatirkan pada kata-kata yang ditulis, sudah jauh dari etika kesopanan dan sudah menjurus pada makian dan cacian. Jika dibiarkan berlarut-larut, maka dikhawatirkan akan terdampak psikologis anak baik korban maupun pelaku dan berlanjut di dunia nyata. Kasus ini harus segera diselesaikan agar tidak melebar dan diketahui oleh murid-murid dari kelas yang lain. Dari kasus itu saya melakukan restitusi dengan merujuk pada tahap segitiga restitusi. Rashid, Bapak sudah mendengar apa yang sedang ramai di grup WA. Menurut kamu apa yang sedang terjadi dan bagaimana menurut kamu dan perasaan kamu? Ya Pak, saya telah mengeluarkan kata-kata kasar dan menyerang Haidar karena statusnya yang menunjuk saya, Pak. Apakah dalam statusnya itu disebut namamu? Tidak, Pak. Dia hanya menulis bahwa teman yang baik tidak akan menjatuhkan dari belakang. Tapi saya merasa disindir, Pak. Karena selama ini saya itu teman akrabnya, Pak. Hanya saja memang beberapa hari terakhir ini saya lebih banyak main dengan teman yang baru pindah sekolah. Gitu ya. Kalau dia tidak menyebut namamu, bagaimana kamu tahu bahwa statusnya ini ditujukan kepada kamu? Apakah menurutmu itu benar-benar ditujukan untuk kamu atau saja hanya itu sebagai pengingat di dalam statusnya Haidar saja? Iya, Pak. Mungkin tidak untuk saya. Jadi begini ya Mas Rashid ya, di dalam tata tertib sekolah itu ada aturan bagaimana cara menggunakan media sosial. Apakah kamu sudah tahu peraturan tata tertib dan bagaimana konsekuensinya kalau kamu melanggar aturan itu, Rashid? Ya, saya tahu, Pak. HP saya akan disita oleh sekolah selama 1 minggu. Iya. Kalau memang demikian, apa yang dipikiranmu, Rashid? Iya, Pak. Saya sudah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya merasa bahwa saya salah, Pak. Bagus nak ya. Kalau kamu memang sudah menyadari kesalahan kamu, ingat nak, semua orang itu juga pernah melakukan kesalahan. Pak Sigit juga pernah melakukan kesalahan, itu juga sebagai manusia. Dan dari kesalahan itu kita bisa belajar nak. Ya, Pak.
Bapak tahu kamu juga pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Yang penting sekarang bagaimana kita memperbaiki kesalahan yang telah kita lakukan. Dan mari kita cari solusi bersama, karena Bapak yakin sebenarnya kamu juga tidak nyaman dengan semua ini. Ya Pak, saya malu karena sudah menulis kalimat-kalimat yang tidak pantas. Saya akan memperbaikinya Pak, tapi gimana Pak caranya? Baik nak, mari kita cari bersama ya. Yang pertama, yang harus kamu pikirkan adalah perasaan Haidar, ya. Dia pasti sedih sekali. Nah, apa yang akan kamu lakukan dengan dia? Saya akan meminta maaf secara langsung Pak. Bagus ya. Kemudian bagaimana dengan teman-temanmu satu kelas yang mungkin mereka juga tidak nyaman dengan tulisanmu di WA Group? Saya juga akan minta maaf kepada mereka di grup WA, menghapus semua postingan saya Pak. Baiklah, Bapak minta tolong kepadamu ya. Nanti misalnya kamu sama Haidar nanti membuat poster atau video tentang stop ujaran kebencian, apakah kamu mau? Ya, nanti Pak Sigit juga akan berbicara dengan Haidar dan membantu meyakinkan semua temanmu bahwa kalian sudah berdamai. Ya. Selain itu juga akan membuat hubungan kalian semakin membaik. Yang paling penting adalah kamu menerapkan praktik baik di dalam bentuk ajakan untuk merubah ujaran kebencian menjadi ujaran kebaikan. Karena videomu ini akan Bapak unggah di YouTube sekolah. Bagaimana menurutmu? Apakah boleh? Wah, saya pasti mau Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama ya. Bapak berharap ke depan semua murid di sekolah ini bijak dalam menggunakan media sosial, dan perlu diingat bahwa kita semua adalah keluarga yang harus saling membantu dan menyemangati satu sama yang lain. Wah, saya pasti mau Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama nak ya. Bapak berharap ke depan semua murid di sekolah ini bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi perlu diingat bahwa kita ini adalah keluarga ya, yang paling penting dan harus saling membantu menyemangati satu dengan yang lain. Oke, baiklah. Terima kasih ya nak ya. Ya, Pak. Di dalam kasus yang kedua, Haidar dengan sengaja merobek gambar Amira. Hal ini dilakukan karena teman-teman yang lain memuji gambar Amira, sedangkan gambar dia sendiri belum selesai. Haidar sering tidak memperhatikan pelajaran dan tidak mengikuti instruksi dari guru. Dia anak yang emosional sehingga dijauhi teman-temannya. Amira menangis di kelas dan kelas menjadi ricuh. Haidar bersikukuh bahwa dia tidak bersalah, padahal banyak teman-temannya mengetahui itu secara langsung. Saya menyelesaikan masa itu dengan melakukan restitusi kepada Haidar. Baiklah Haidar, setiap orang pasti punya alasan ketika melakukan sesuatu. Katakan, apa alasan kamu kok merobek hasil gambar dari Amira? Saya tidak merobeknya Pak, gambar itu robek dengan sendirinya. Baiklah, menurut kamu bahwa kertas itu robek sendiri ya, tanpa adanya sesuatu yang membuatnya robek ya. Betulkah begitu? Kalau benar, wah luar biasa itu. Tidak Pak, kertas itu saya tidak sengaja robek. Benarkah? Pasti ada alasan. Kenapa? Alasan kamu hingga berpindah tempat dudukmu
dari belakang ke depan. Tidak ada Pak, saya hanya ingin melihat gambarnya Namira, kemudian gambar tersebut robek ketika saya ambil. Jadi gini, Bapak itu tidak ingin mencari siapa yang salah, apalagi mencari kesalahan kamu, ya. Bapak hanya prihatin melihat Amira menangis, dia sudah susah payah mengerjakan gambar, dan ketika akan dikumpulkan gambar itu malah robek. Andaikan kamu di posisi dia, bagaimana perasaan kamu? Saya juga pasti sedih dan tidak terima Pak. Saya akan marah. Baik, saya mengakui kalau saya tidak sengaja merobek gambarnya Amira. Itu saya lakukan karena saya kesal gambar dia bagus dan dipuji teman-temannya. Gitu ya. Coba sekarang kamu ingat ya kesepakatan kelas kita. Apakah sikap kamu ada yang melanggar kesepakatan itu? Ada Pak, maaf. Kesepakatan apa coba yang kamu langgar? Kesepakatan bahwa semua murid di kelas ini harus menghargai barang milik orang lain dan ikut menjaganya. Ya betul. Selain itu, apakah ada? Coba kamu ingat kembali. Ada Pak, seharusnya saya mengikuti dengan aktif pembelajaran di kelas dan memanfaatkan waktu untuk dengan lebih baik. Bagus nak. Nah, kamu juga tahu kan konsekuensi yang harus kamu terima. Kemudian apa yang akan kamu lakukan setelah kamu menyadari kesalahan kamu? Saya ingin meminta maaf kepada Amira, tapi saya takut Pak. Selain itu, saya juga tidak tahu bagaimana mengganti gambar Amira karena saya tidak pandai menggambar. Ya, gini ya nak ya. Saya yakin jika kamu mengakui kesalahan dan minta maaf, maka Namira akan memaafkanmu. Yang penting kamu minta maaf dengan tulus dan berjanji tidak mengulangi lagi. Ya Pak, bagaimana dengan gambarnya? Setelah nanti kamu minta maaf, tanyakan padanya apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki sikap kamu. Ya, bagaimana dengan gambarnya? Ya. Insya Allah semua pasti akan selesai dengan baik. Ya. Dengarkan nak, sebenarnya kamu juga bisa menggambar. Ya. Asal kamu punya niat, semangat, serta mengikuti pelajaran dengan baik. Selain itu juga banyak tutorial di YouTube yang bisa membantumu dalam menggambar. Oh iya Pak. Jadi setiap orang itu pasti punya potensi. Begitu juga kamu. Nah, potensi itu tidak akan bisa muncul kalau tidak diasah. Kamu tidak akan pernah tahu potensi kamu apa kalau kamu tidak mencoba ya. Jadi harus semangat belajar ya. Jika kamu temukan apa yang menjadi potensi dan minatmu, Bapak Guru pasti akan melihatmu dan membantu. Yang penting adalah usaha ya. Baik Pak, saya akan lebih semangat belajar lagi. Nah itu baru betul itu jadi muridnya Pak Sigit. Oke, tos dulu. Oke, semangat. Ya Pak. Saya tadi merasa dihargai dan didengarkan. Jadi kita sadar untuk memperbaiki kesalahan. Kalau saya merasa senang, biasanya kalau salah sering dimarahi, dipojokkan walaupun ditanya alasannya apa. Kalau tadi ditanya tidak merasa dihakimi atau dipojokkan atas penyelesaian masalah tersebut. Demikian simulasi restitusi yang saya sampaikan dengan dua kasus dari anak saya yang berbeda yang menggunakan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Demikian, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Terima kasih.